Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Kita dimulai pada pagi hari ini Bapak Ibu, amin. Amin. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu yang baik. Di setiap langkah kita ada satu sahabat kita yang tak pernah meninggalkan kita dalam keadaan suatu apapun, duka maupun suka. Kita mau menyembah Dia pada saat ini, mau kita katakan pujian kita. Ada satu sahabatku yang setia. Haleluya. Wow.
Mari kita maju ke depan. Sebelumnya kita angkat pujian kita. Mari olok-olok ke minggu. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan pujian dari muda-mudi dari tempat ini. Sebelumnya kita angkat pujian kita, setia-setialah. Setia sampai
Oke, mari kita akan berikan persembahan kita. Doa persembahan akan persilakan kepada Ibu Guru. Mari kita berdoa. Mau lihat yang Tuhan di mana persatuan yang kita rasakan. Di dalam kami bawang kita mengalami hidup dan kebinaan. Tidak perlu kesehatan di hal yang terlalu yang berkembang kekayaan om berapa sosial dari segala Tuhan. Mulai akhir dalam persatuan yang Tuhan. Soalnya Tuhan kekayaan om mamang nasuboy lo dari Tuhan. Mulanya kapasitas itu dari Tuhan kuliah mahamen dari Tuhan. Mulanya nagalio dari Tuhan di waktu. Saya memayakan kasih dari kekayaan om. Bukan Tuhan itu berdua kekayaan om ya. Asal go menanda pada pasti dan menjadi yang terbesar. Bukan ada sila Tuhan tuntun dari Tuhan menjadi sila pikiran sila. Asal go ini sila berdua waktu menjadi kami yang terbesar. Asal go ini sila menjadi kami yang menjadi apa. Postura apa sudah dia dia kamu pun disuruh lihat dari roh dan dalam korban Tuhan sudah bawa dia menebaskan sebenarnya kita memberi persembahan dari besar postura dari besar atas kamu kayak berada kayak kami memberi persembahan Amerika kita sudah kayak kami Tuhan yang kasih sekolah dari kapistara dari Tuhan dia kali Tuhan kematian asih roh mama dari kemudian puji pasang kepada haleluya haleluya puji pasang kepada Yesus haleluya amin. Kita kumpulkan persembahan kita akan siap kita. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan segala hormat saya undang untuk sama-sama berdiri. Kita mau angkat pujian kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan ada mujizat-mujizat tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau ada di tempat ini dengan kami pada hari ini Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Sama-sama kita angkat pujian kita. Haleluya.
selalu ada bagi kami. Saat ini kami percaya Tuhan, Engkau akan sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Setiap kami yang hadir bersama-sama beribadah hari ini di tempat ini, dan juga yang hadir melalui live streaming yang mengikuti ibadah ini, hamba percaya ada mujizat Tuhan sediakan bagi setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap telinga yang mendengar. Biarlah pemberitaan firman Tuhan hari ini fokus kami hanya satu, untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudaraku. Kita buka Alkitab kita, kitab Matius pasal yang ke-8. Di bawah pokok hal Yesus dari ayat 18 sampai 22 kita membacanya secara bergantian. Matius 8 ayat 18 sampai 22. Sudah ketemu? Tolong ditampilkan. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudara nanti lanjutkan ayat berikutnya. Hal mirip Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. 2-3 ya. Lalu datang seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, apakah akan mengikuti kau mana saja engkau pergi? Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. 2-3 ya. Seorang lain, yaitu salah seorang ibunya, berkata kepadanya, Tuhan, jikalau aku tidak mengumpulkan ayahku. Sama-sama kita baca berdua, 2-3 ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang mati mengumpulkan orang-orang mati. Puji Tuhan. Hari ini tema kita, ikutlah aku, mengikut Yesus. Ikutlah aku, itu perkataan dari Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, ikutlah aku. Sekali lagi lebih kuat, ikutlah aku. Bapak Ibu Saudaraku, mengikut Yesus itu sebuah kemurahan. Katakan kemurahan. Kenapa saya katakan kemurahan? Karena untuk mengikut Yesus harus ada panggilan. Ya, harus ada panggilan. Dari nas yang kita baca tadi di ayat 18, waktu Yesus berbicara pada orang banyak begitu mendengar perkataan firman yang disampaikan oleh Yesus itu, ada katakan dua golongan. Ada yang merespon, ya, ahli-ahli Taurat datang, Guru, aku mau mengikut engkau. Ahli Taurat datang, Guru, aku mau mengikut engkau. Tapi Yesus katakan apa? Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya. Jawaban Yesus seperti berteka-teki. Ahli Taurat ini sudah dengan serius katakan, Guru, aku mau mengikut engkau. Tapi Yesus katakan, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk akan kepala. Ada satu pihak. Kepada pihak yang lain, hanya terdiam mendengar, mungkin dia tersentuh dengan firman Tuhan. Lalu Yesus katakan, hei, kau ikutlah aku. Tapi kepada orang yang sudah disentuh oleh firman Tuhan, yang katakan, Guru, izinkan aku untuk menguburkan saudaraku. Yesus katakan, biar orang mati menguburkan orang mati mereka. Bisa ditangkap? Mengikut Yesus itu adalah kemurahan. Tidak setiap pribadi itu bisa menangkap, menerima panggilan itu. Dan pujilah Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara kita hari ini, bahkan saudara-saudara
Anda sedang mendapat panggilan. Kenapa? Karena di ayat lain dikatakan, saudaraku, coba kita lihat Matius pasal yang ke-11, Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 ditampilkan. Yesus katakan, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, kepada semua. Tuhan katakan, mari semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kepada semua yang mendengar sabda ini, Tuhan berikan undangan. Semua terundang, semua dipanggil, semua diminta untuk mengikuti Yesus. Tapi apa? Buka Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. Tampilkan Matius 22 ayat 14. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Sebab sekali lagi 2-3 ya. Fakta. Kepada semua tadi katakan, marilah kepadaku semua yang berbeban berat, yang letih lesu, yang sudah gak tahu lagi mau kemana, semua dipanggil. Tetapi dari yang dipanggil itu, tidak semuanya dipilih. Halo, bisa ditangkap? Masih ingat yang saya firman Tuhan yang saya sampaikan berapa minggu lalu? 3 atau 4 minggu yang lalu. Bedanya Kristen dengan agama yang lain, masih ingat? Kalau agama-agama pada umumnya itu adalah usaha manusia untuk menuju Tuhan. Ya, agama-agama yang mayoritas ada, seluruh agama yang ada di muka bumi ini adalah usaha manusia untuk menuju Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk punya hubungan, untuk punya sesuatu. Kenapa? Karena jauh di dalam lubuk hati manusia ini, jauh di dalam hati manusia ada kekosongan, ada kosong yang ingin diisi. Tapi Kristen itu beda. Kristen itu apa? Tuhan sendiri, Bapa sendiri, Sang Pencipta. Dia sendiri yang datang mencari manusia. Haleluya. Begitu uniknya. Itu sebabnya pengikut Yesus yang percaya kepada Yesus itu disebut dengan, dipanggil dengan Kristen. Di mana Kristen pertama kali ini disebut? Ada yang tahu? Di manakah untuk pertama kalinya Kristen itu muncul? Ada yang tahu di mana? Di bukan Antioquia, tapi Antioquia. Coba lihat. Kisah Rasul pasal 11. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Di mana? Di Antioquia. Kita baca 2-3 ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Pertama kali disebut Kristen. Kenapa Kristen? Kenapa disebut Kristen? Kristen dari mana? Kristen itu berasal dari kata Kristus. Kristen pengikut Kristus itu artinya. Kristus itu apa? Kristus itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya Hamasia, juru selamat atau Mesias. Ya, kita agak belajar bahasa lainnya ya. Kenapa dikatakan tahun ini tahun berapa dikatakan? Tahun 2024. 2024
Hijriah, tapi apa? Masehi. Masehi itu dari apa? Masehi itu dari Mesias. Ya, kita agak tahu sedikit ini ya. Jadi Kristus itu artinya Hamasiah yang diurapi. Lalu Kristen adalah pengikut Kristus. Pertanyaannya, apakah semua yang mengaku Kristen itu pengikut Kristus? Ini pertanyaan yang luar biasa ini ya. Apakah semua orang Kristen itu pengikut Kristus? Apakah semua Kristen pengikut Kristus? Seharusnya iya, karena kata Kristen itu pengikut Kristus. Di ayat yang lain, Kristen itu disebut di dalam Kristus. Ya, coba untuk membuktikan ini bukan satu ayat, coba membuktikannya 2 Korintus 12 ayat 2. 2 Korintus 12 ayat 2. Nah, itu udah tampil ya. Aku tahu tentang seorang Kristen. Itu kata Paulus. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau tidak tahu. Aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Perhatikan di situ, aku tahu tentang seorang Kristen. Ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, itu dalam bahasa Indonesia. Coba ya, saya buka dulu ya, 2 Korintus 12. Kalau dalam bahasa Indonesia, aku tahu tentang seorang Kristen. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam bahasa Indonesian literal translation dikatakan, aku tahu satu orang di dalam Hamasiah. Aku tahu satu orang di dalam Hamasiah. Itu dalam bahasa ILT. Kalau kita lihat, misalnya saya buka dalam bahasa Toba. Bahasa Toba. Di bagasan Kristus hutan indah sada jorma. Ya, Kristen. Kita mau lihat dari dasar dari Kristen itu. Dalam bahasa Toba dikatakan di bagasan Kristus. Dalam bahasa Inggris in Christ. Kalau kita bahasa Indonesia kan berarti Kristen itu di dalam Kristus. Kristen itu artinya di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Kita kembali ke awal tadi, pertanyaan saya tadi. Apakah semua orang Kristen itu betul-betul Kristen? Ini sebuah pertanyaan yang harus menusuk dalam-dalam pada saat siang hari ini. Bukan kebetulan kita datang dalam ibadah ini. Bukan saya katakan bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video ini ditayangkan. Pertanyaan ini sungguh-sungguh datang. Apakah kita betul-betul Kristen? Seharusnya seorang Kristen adalah milik Kristus. Di dalamnya ada Kristus. Tandanya apa? Ada roh Kristus, ada roh Tuhan, ada rohnya yang ilahi itu di dalam kita. Lihat ayatnya ada. Coba lihat Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Satu orang boleh baca? Sama-sama kita baca kalimat yang terakhir, mulai dari kata tetapi, 2 3 ya.
bukan milik Kristus. Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Kita kembalikan ke definisi tadi. Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan. Definisi tadi, coba. Definisi dari Kristen itu apa? Kristen tadi apa? Milik Kristus. Kembali ke definisi dia, ganti-gantinya. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan. Kalau tidak memiliki Roh Kristus, bukan Kristen. Ngeri. Jadi kalau sekarang hari ini di sensus dari sekian miliar penduduk bumi ini tercatat sekian miliar mengaku dalam KTP-nya agama Kristen. Tapi kalau kita lihat dari definisi ini, apakah itu betul segitu? Apakah itu betul segitu? Makanya ada lagu dalam buku ini, Kristenau HP Hutodo dalam. Kalau memang ada Roh Kristus, kalau memang ada Roh Kristus, Roh Tuhan itu dalam kita, mungkinkah kita tabrak-tabrak itu? Nah, itu sebabnya hari-hari ini mari kita minta Roh Kudus supaya turun hadir, supaya kita bisa berjalan sebagai milik Kristus. Nah, ini motivasi. Kenapa kita penting? Kenapa kita perlu supaya kita betul-betul menjadi milik Kristus atau di dalam Kristus? Yang pertama, coba lihat Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Kenapa penting kita menjadi milik Kristus atau di dalam Kristus? Roma 6 ayat 23 yang ketemu boleh baca. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal ke dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang pertama, kalau kita menjadi milik Kristus, kalau kita ada dalam Kristus, ada jaminan dari Tuhan bahwa kita memiliki hidup kekal. Katakan hidup kekal. Kalau orang katakan sahali do mamulu, ya, hidup ini hanya satu kali. Tapi saya mau katakan di dalam Yesus Kristus, hidup bukan hanya satu kali, tapi ada hidup kekal. Hidup kekal itu berapa lama? Hidup kekal itu berapa tahun? Coba, siapa bisa kasih gambaran? Hidup kekal apakah 100 tahun? 1000 tahun? 1 abad, 2 abad, 3 abad? Hidup kekal adalah selama-lamanya. Kalau kita di dalam Kristus, kalau kita menjadi milik Kristus, hidup kekal menjadi milik kita. Hidup kekal ini gak sebanding dengan hidup hari ini. Hari ini, ya, mungkin ada di antara kita masih kepala 1, tahu kepala 1? Belasan ya, dari 11 sampai 19. Kepala 2, umur 20 sampai 29. Kepala 3, 30 sampai 39. Kepala 4, kepala 5, ada kepala 5. Kawan-kawan saya kepala 5, kepala 6, kepala 7, kepala 8. Hari-hari ini kepala 8 udah jarang. Ya, kepala 8 udah jarang. Jangan kepala 8, kepala 5. Kawan-kawan saya waktu SD, waktu SMP, yang SMA sudah banyak dison Maria. Ya, udah banyak. Padahal baru 50 sekian tahun, tapi sudah berhenti.
dibandingkan dengan kalau kita punya Kristus, milik Kristus, saliling-lilingnya, kekal selama-lamanya. Haleluya. Itu pentingnya kita milik Kristus. Yang kedua apa lagi? Ada beberapa saya catat tadi. Yang kedua coba lihat Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 1. Ketemu baca, silakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi penghukuman. Padahal ayat firman katakan semua manusia sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Tetapi yang ada dalam Kristus Yesus tidak akan dihukum. Haleluya. Kenapa? Karena dia sudah dibayar. Bayar lunas. Ya, ini kita harus pahami Bapak Ibu Saudaraku. Setiap pelanggaran, setiap dosa itu harus dihukum, dan tidak bisa tidak semua dosa harus dihukum. Itu undang-undangnya. Kalau ada pelanggaran, ada dosa itu harus dihukum. Tidak ada satu dosa yang kecil sekalipun yang tidak dihukum. Loh, kok bisa? Ya bisa. Karena untuk menebus, meminta pengampunan, menyucikan dosa itu harus ada yang dikorbankan. Korban itu apa? Harus ada korban darah. Tapi untuk menghapus dosa pelanggaran itu, darahnya bukan sembarang darah. Harus ada darah manusia sendiri. Itulah Yesus. Makanya siapa di dalam Yesus, ketika ada di dalam Yesus, tidak ada lagi penghukuman. Ayat yang kedua di bawahnya, silakan dibaca. Roh yang memberi hidup telah mendekatkan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 1 tadi tidak dihukum. Ayat yang kedua merdeka. Katakan merdeka. Merdeka. Ya. Itu pentingnya. Udah 3 ya. Tadi yang pertama dalam Yesus, di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama hidup kekal. Yang kedua ayat 1 tadi apa? Tidak ada hukuman. Yang ketiga mereka. Satu lagi, waktu masih ada. Satu lagi, 1 Korintus 1 ayat 2. Silakan dibaca. 1 Korintus 1 ayat 2. Beginilah firman Tuhan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Haleluya. Yang keempat, di dalam Kristus dikuduskan. Masih ingat? Bapak Ibu, kalau kita ada dalam Kristus, kalau kita betul-betul di dalam Kristus, Kristus ada dalam kita. Yang pertama tadi apa? Hidup kekal. Yang kedua, tidak dihukum. Yang ketiga, yang keempat, dikuduskan. Luar biasa. Lulus A. Atau dikasih nilai 100. Hafal. Tapi minggu depan saya tanya, atau 2 minggu saya tanya, masih ingat ya? Itu pentingnya kita harus dalam Kristus. Nah, bagaimana kita tetap tinggal dalam Kristus? Bagaimana supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus atau dalam Yesus? Atau kita disuruh
sebagai orang Kristen. Bagaimana caranya supaya kita tetap tinggal dalam Kristus? Lewat apa? Lewat apa kita bisa membina persekutuan kita dengan Kristus supaya kita selalu tinggal dalam Kristus? Lewat apa? Lewat ibadah. Lewat ibadah. Amin. Nah, kalau kita bicara tentang ibadah, apa itu ibadah? Misalnya ada pertanyaan, kira-kira menurut kita itu ibadah itu apa? Ibadah itu ada doa, terus ada pujian yang panjang, pujian yang pendek, pujian yang lagu cepat, lagu lambat, gitu ya. Itu ibadah ya. Terus ada khotbahnya atau ada kesaksiannya, ada vokal grupnya, itu ibadah ya. Itu kan ibadah. Bapak Ibu, itu kan ibadah. Kita perlu tadi, saya ulang, kita perlu tadi menjaga hubungan kita, keharmonisan hubungan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya seperti minggu lalu saya katakan, kita perlu romantis dengan Tuhan. Amin. Kita perlu romantis dengan Tuhan. Gimana lagunya itu? Tadi. Kita bikin romantis. Ya kita bikin romantis. Begitu kan? Tapi kita mau romantis dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita romantis dengan Tuhan? Ibadah. Ibadah itu seperti apa? Ada lagu panjang, ada lagu pendek, lagu cepat, lagu lambat. Itu kan ibadah. Kalau itu ibadah, berarti ibadah itu cuma 2 jam. Paling lama 2 jam lebih sedikit. Itu kan ibadah. Halo? Kalau dipikirkan kita ibadah itu hanya doa, pujian, ada penyembahan, ada firman Tuhan disampaikan, ada persekutuan kumpul-kumpul, bersekutu. Kalau itulah ibadah bagi kita, kita akan menjadi pribadi yang berkepribadian ganda. Kenapa saya katakan berkepribadian ganda? Ketika jumpa hari Minggu, ketika jumpa dengan waktunya ibadah, kita menjadi orang yang wah, sepertinya kita lah yang paling suci di dunia ini. Dapat jam ibadah, datang beribadah. Akan tetapi begitu selesai jam ibadah, berubah kembali ke habitatnya. Ketika datang ibadah, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Ketika ibadah, katakanlah dari jam 10 jam 12. Tapi begitu jam 12 lewat, lagunya bukan hari ini lagi, tapi apa? Aku masih seperti yang dulu. Kenapa udah lewat? Jumpa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Hari ini harinya Tuhan. Lewat jam 12. Aku masih seperti yang dulu. Bukankah itu berkepribadian ganda? Bukankah itu namanya berkepribadian yang ganda? Lain pribadinya. Ketika di dalam gereja, ketika dalam persekutuan, ketika dalam kumpulan orang-orang percaya, haleluya, haleluya, haleluya. Tapi ketika hidup di jalanan, katakanlah lagi naik sepeda motor atau lagi berjalan, tiba-tiba, woi, ini mana?
Tapi ketika di gereja, shalom, aman, shalomina. Halo, bukankah itu kepribadian ganda? Semua kita lagi bergumul. Terus terang saya juga bergumul seperti itu. Saya juga bergumul seperti itu. Ya, bergumul. Kita dalam pergumulan. Bagaimana supaya hidup? Kalau bisa hidup kita ini sejalan, seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau ibadah hanya 2 jam hari Minggu atau 1 jam ditambah 1 jam di kebaktian tengah minggu, ditambah lagi 1 jam di kebaktian kaum muda, atau di jam-jam doa, tapi cuma di situ saja, kita adalah orang-orang yang berkepribadian ganda. Orang-orang yang berkepribadian ganda. Kenapa? Sesungguhnya ibadah itu adalah hidup kita. Bukan Roma pasal 12. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 katakan apa? Mana dia tampilkan? Kita baca 2-3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi perintah Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah apa itu? Persembahkan hidup kudus berkenan kepada Allah. Kapan? Apakah di hari Minggu? Kapan? Setiap hari, setiap saat. Jadi kita bisa katakan hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Setiap hari harinya Tuhan. Amin. Setiap hari harinya Tuhan. Bukan hanya di hari Minggu atau hari-hari ibadah, tapi setiap hari harinya Tuhan. Lalu kita bisa katakan, saat ibu tolongku Yesus, olo aku namai. Setiap hari kita katakan, saat ibu tolongku ikut Yesus terus. Supaya apa? Kita tidak orang yang berkepribadian ganda lagi. Jangan menjadi orang kalau dalam ibadah dia wajahnya A, ketika di luar ibadah wajahnya B. Jangan ketika dalam ibadah dia katakan haleluya, di luar ibadah haleluya. Tapi tetap. Ayat yang kedua, kita baca 2-3-nya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pengetahuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang benar dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Haleluya. Harus mau berubah. Harus mau berubah. Itu orang Kristen. Jadi seorang Kristen dia harus berubah. Kristen itu harus berubah. Artinya Kristen itu harus
Berubah. Kalau berubah itu dalam bahasa sederhananya apa? Bertobat. Bertobat, setiap hari bertobat. Ada pertobatan yang harus dilakukan. Kita akan didapati, kita 10 tahun yang lalu beda dengan hari ini. Dan kita hari ini akan beda dengan besok. Besok beda dengan minggu depan. Bedanya apa? Bedanya selalu pembaharuan budi. Budi kita ini, jiwa yang di dalam ini senantiasa dibaharui dari hari ke hari. Itulah ibadah yang sejati. Itulah orang Kristen yang sejati. Saya sampaikan 3 minggu lalu. 3 minggu saya katakan apa? Yang akan diangkat, yang akan bisa masuk dalam kerajaan surga, hanya Dia yang serupa dengan sulung, buah sulung, saudara sulung kita, kakak sulung kita, kakak seperguruan kita. Siapa itu? Yesus. Kalau tidak sama seperti Yesus, tidak akan bisa diangkat. Itu sebenarnya kita perlu berubah setiap hari, bertransformasi. Lewat apa? Lewat baca firman Tuhan, lewat doa. Baca firman Tuhan, doa. Itu cara kita untuk berubah. Tidak sama seperti dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini pelan-pelan menuju kepada kebinasaannya, menuju kepada kehancurannya. Dan sebenarnya kita harus berubah lewat ibadah. Jadi kekristenan itu, seorang Kristen itu menandakan dia seorang Kristen itu bukan dengan kalung salib. Seorang Kristen bukan ditanda dengan pakaiannya. Seorang Kristen bukan ditanda karena gelarnya. Ya, misalnya Siamu STH, gara-gara ada gelar STH-nya dia Kristen. Enggak. Gelar itu bukan menunjukkan kekristenan, apalagi hari-hari ini. Orang bilang 8 kali pertemuan dari sini STH aja kok. Ya banyak sekarang ini. 8 kali kuliah dari STH. Awak dulu mati-matian untuk dapat SD, bukan hak, gak ada SD sampai hari ini. Bertahun-tahun dapat kuliah biar bisa ST. Sekarang ada 8 kali pertemuan bisa STH. 8 kali pertemuan bisa MTH. Tapi benar, mau STH, MTH itu bukan menandakan kekristenan seseorang. Apa menandakan Kristen tadi? Halo? Apa tadi tandanya Kristen? Kalau dia memiliki Roh Kristus, baru namanya milik Kristus, kan gitu kan? Dan milik Kristus harus berubah akal budinya, diperbaharui dari hari ke hari. Haleluya. Bahkan bukan karena dikasih jabatan menjadi seorang Kristen, jadi hebat dia. Jabatan kepengurusan di gereja, ada apanya, jabatan embel-embelnya di gereja menjadi lebih rohani. Bukan. Tapi dari dalam hati. Ketika perasaan Kristus, hatinya Yesus ada dalam hatinya, dan itu terpancar dalam kehidupan sehari-hari, itu menandakan, itu membuktikan bahwa dia seorang pengikut Kristus yang sejati. Ingat, saya kembali ingatkan, biarlah kita hanya mengalir
biarlah kita hanya menyembah kepada Bapa Yehova, Bapa yang kekal, Allah kita yang hidup. Jangan kepada yang lain. Pusat sembahan kita harus kepada Bapa di dalam nama Yesus. Itu pusat sembahan kita, bukan yang lain, apalagi Mammon. Ya, saya ulangi ayat ini. Sekarang kita lihat Matius 6 ayat 28. Matius 6 ayat 28. Ketika kita beribadah, biarlah kita hanya beribadah kepada Bapa itu, Allah itu. Sama-sama kita baca. Kita baca 2-3 dia. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia tidak setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tidak bisa mengabdi kepada Allah, Bapa itu, dan kepada Mammon. Dan sebenarnya ini beda tipis. Apakah sungguh mengabdi kepada Bapa atau kepada Mammon? Bukan, saya ingatkan lagi hari itu saya katakan saingan daripada Bapa itu, saingan daripada Tuhan itu bukan iblis ya, bukan, iblis terlalu jauh, tapi Mammon. Itulah Tuhan Yesus. Jadi yang benar adalah lama. Kalau Bapak ikut Yesus, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya masa sih? Serius? Serius? Jangan-jangan besok udah gak ada lagi nasi, gak ada lagi beras untuk dimasak, udah gak bisa lagi. Halo, tetap mau iring Yesus? Makanya kita sempurnakan liriknya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Itu baru. Meskipun pikul salib,
Menjadi orang Kristen itu berat. Menjadi orang Kristen itu payah, berat. Bukan ringan menjadi Kristen. Perlu sangkal diri, pikul salib. Tuhan katakan kalau pipi bertambah, kasih lagi. Siapa bisa? Tapi itulah pikul salib, sangkal diri. Ketika orang lain membuat kita dikecewakan, terus dada. Tuhan ampun dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Sampai akhirnya nanti Tuhan akan menangkan. Haleluya. Itu sebabnya pengikutan kita, pengiringan kita sebagai milik Kristus, kita harus kerjakan setiap saat. 2 ayat yang terakhir, 2 Petrus 1 ayat 10. 2 Petrus 1 ayat 10. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita dengan sungguh-sungguh, tidak akan tersandung. Walaupun yang lain mengecewakan, walaupun yang lain di kanan kiri kita mengecewakan, tapi ingat, fokus kita kepada Tuhan. Kita tidak pandang kanan kiri, muka belakang, semua fokus kita hanya kepada Tuhan. Maka kita tidak akan tersandung. Panggilan kita, pilihan kita. Ingat tadi banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Tapi yang dipilih ini pun masih ada satu tahap lagi. Satu ayat yang terakhir, Wahyu 17. Wahyu 17 ayat 14. Kita baca 2-3 ya. Mereka akan berperang melawan aku, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, dipilih, setia. Haleluya. Dipanggil, semua dipanggil. Tapi yang dipanggil itu sedikit ya, dan yang dipilih itu lebih sedikit lagi ya, setia. Haleluya. Di mana posisi kita? Kalau kita hanya dipanggil, jauh mana rumah lebih. Kasihan dulu kalau cuma dipanggil. Tapi kita berusaha supaya dipilih. Udah dipilih, harus berjuang lagi supaya apa? Setia. Yang setia sampai akhirnya, itulah yang akan mewarisi semuanya. Haleluya. Bisa ditangkap kebenaran hari ini? Saya review ulang. Siapa tahu nanti bisa di TikTok. Ya, siapa tahu bisa di TikTok atau di mana? Kristen milik Kristus yang dipilih. Semua dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Dan ketika kita dipilih, kita harus sadari sebagai milik Kristus, sebagai pembunyaan Kristus, ada di dalam Kristus.
Kita yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Tandanya kita menjadi milik Kristus. Pas diputar nanti video dia terima. Yang kedua, dikuduskan. Merdeka. Oh, yang ketiga dikuduskan ya. Dibebaskan, merdeka, dikuduskan. Gitu kan? Nah, nanti pastinya putar lagi videonya. Biar banyak viewsnya. Ya, biar banyak viewsnya nanti. Ketika kita tahu itu tadi semua menjadi Kristen, ibadah hubungan kita supaya romantis dengan Tuhan. Dan ibadah itu bukan hanya di hari Minggu, tapi ibadah itu setiap hari, setiap saat, setiap kita bernafas itu adalah ibadah. Setiap kita bernafas itu adalah ibadah. Dan ibadah itu akan membaharui hidup kita. Dari hari ke hari kita akan dibaharui. Kita tidak sama seperti 10 tahun lalu. Bahkan kita akan terus disempurnakan. Sampai apa? Sampai waktunya tiba. Biar kita tetap setia. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita mau persembahkan hidup kita, tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Renungkan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, semua dipanggil, tapi kita harus berusaha untuk dipilih. Dan dipilih ini menjadi orang yang setia. Hari lepas hari kita harus beribadah kepada Tuhan dengan ibadah yang sejati. Nyatakan dengan sungguh di hadapan Tuhan janjimu kepada Tuhan. Katakan bersama-sama, Bapa, ku persembahkan sebagai persembahan yang dan yang berkenan padamu, sebagai ibadahnya. Sekali lagi, Bapa,
pemirsa, live streaming di kekuatan dan bisa bersukacita bersama dengan Tuhan. Berkati Tuhan dalam hari-hari mereka untuk tampil sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang Kristen. Bahkan mungkin siapa saja yang mendengar tayangan ini kembali, biar Tuhan melawat dengan kuasa Tuhan. Hamba percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan akan terus bekerja dan mengerjakan sesuatu sehingga kebaikan, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan, kebenaran pun disampaikan. Terima kasih Bapak yang baik. Mari bersyukur hari ini Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Dan Tuhan melawat setiap kami. Lawat setiap kami dalam kekuasaan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja dalam kekuasaan-Nya. Terima kasih Bapak. Pernyataan kami kepada Tuhan hari ini. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun sampai diri tiap hari, sampai diri tiap hari, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Jadi kami Bapa, beri kami kekuatan yang daripada-Mu. Kami iring Tuhan, iring Yesus dalam hari-hari kami. Dan kami mau menjadi pribadi yang baru setiap hari. Setiap hari diperbaharui. Bukan Kristen KTP, bukan Kristen sembarang Kristen, tapi Kristen yang betul-betul diurapi Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi dampak. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Berkati Tuhan semua umat Tuhan. Berkati yang mendengarkan tayangan live streaming kami ini Tuhan. Berkati setiap umat yang hadir beribadah. Dan secara sukacita Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan dicurahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan.